jemaat dan semua panitia Paskah merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya saya Joyce Banggapadang mengucapkan selamat Paskah 2024. Kendari mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit dan kita menang. Selamat Hari Paskah tahun 2000. Selamat Paskah. Dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Kristus, saya melepas perjalanan di pagi hari ini mengenang murid-murid Tuhan Yesus mencari Yesus yang telah bangkit. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengenang perjalanan murid-murid Tuhan Yesus mencari Tuhan yang sudah bangkit itu. Lu situ kah? Saya ke sana. Kita kemana? Oke. Kita sambung menyanyikan lagu Kemenangan Bersama. Gisel, jangan jauh-jauh. Gisel sini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari ibu-ibu kita menyanyi, Bapak Ibu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama kemenangan. Ku menang. Bukan jalan ngomong, tapi jalan santai. Ada hati. Ada lampu dari sana. Nih. Keluar minyak tanahnya. Jaki mobil. Sampai ada pojok di sini. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Acara, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Bos. Dulu
kira-kira bagaimana? Masih bingung. Muncul tiba-tiba dari rumahnya ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nomornya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Apakah ini majelis untuk kita masuk di konsistensi? Ya, jangan dulu ada yang cari telur, nah. Jangan ada dulu yang cari telur. Belum diinfokan untuk cari telurnya. Cari telur setelah ibadah. Tapi setelah ibadah jangan sekarang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah bagi kita yang beribadah di dalam gereja maupun yang beribadah secara live streaming di
pada hari Paskah ini ditakbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini. Amin. Sebab sesungguhnya Kristus telah bangkit. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Kidung Jemaat 188 ayat 1. Kristus bangkit, soraklah. Tuhan Yesus Kristus di hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Demikianlah nats pembimbing. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Mari kita lakukan pujian dari Kidung Jemaat. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib dan keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kejujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau menghapus segala dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan baik dari pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Mari kita berdoa. Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijadikannya daripada kita demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 216. Sang Kristus telah bangkit. Sebagai amanat hidup baru. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari memuji
3 nyanyikan lagi bagiku. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ia harus memegang pemerintahan
ialah maut. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka tenanglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi betul hari ini. Yang berbahagia kita sehat-sehat saja semuanya ini. Sehat. Masih ada temanku? Ya. Karena panitia mungkin begadang sampai pagi, tidak tidur karena mempersiapkan segala sesuatu. Lalu juga karena senangnya kita, karena gembiranya kita, karena bersukacitanya kita, maka tidur pun gelisah, kanan kiri saja, dan tiba-tiba sudah jam 3 subuh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita patut bersyukur karena hari ini di Paskah ini kita awali segala sesuatu dengan sukacita, karena kita mendapat kesempatan lagi di tahun 2025 ini untuk merayakan kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari bisa di Abraham. Ya oke, dapat sambil berjalan terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mereka mendapati batu juga terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara para mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Dia berada di tempat itu. Kami tidak mengenal. Kau sudah berjalan. Tapi waktu itu berjalan, kamu mengenal. Ya, ada yang hidup di sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbulkan dalam namanya? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya, dan aku akan mengutus Roh Kudus melihat, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada satu pertanyaan
Yesus, kebangkitan kita, dan kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kalau di masa sekarang ada film-film, ada buku, ada gambar-gambar yang bisa menolong kita untuk semakin percaya. Ya, saudara-saudara. Kristus disampaikan oleh para rasul. Ada ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi kehidupan iman persekutuan jemaat di Korintus. Apa itu? Ajaran sesat itu adalah lahir dari filsafat Yunani. Mereka mengajarkan begini, adalah kebangkitan. Kita semua akan mati, selesai, mati saja. Dan tidak ada kebangkitan tubuh. Orang mati itu mati saja dan tidak pernah ada bangkit lagi tubuhnya. Dan tentang Kristus, mereka juga tidak bisa menjelaskan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen itu kemudian mereka merasa, aduh, ya apalah arti iman kita? Apalah arti Kristus yang bangkit itu? Kalau ternyata mereka mendengarkan ajaran-ajaran bahwa tidak ada kebangkitan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu di sini langsung Paulus hadir. Dalam kabar baik yang disampaikan untuk jemaat-jemaatnya di Korintus, lalu ia harus tampil untuk menyampaikan kepada jemaat-jemaatnya. Paulus menolak ajaran sesat itu. Dan mulai ayat 12 sampai 29 yang kita baca tadi sangat jelas dikatakan itu, bahwa kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus menyampaikan bahwa jika tidak ada kebangkitan tubuh, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Itu ayat 13 dan 14 yang kita bacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman kita. Itu yang Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus. Kebangkitan Kristus itulah dasar iman kita. Sekali lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita semua hidup tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup bagi Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik adalah dalam seluruh pembacaan ini tentang kebangkitan kita, Rasul Paulus bilang begini, kebangkitan Kristus itu adalah sumber pengharapan bagi kita. Maka Dia berharap ketika bangkit, dan kebangkitannya itu adalah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Kristus bangkit. Tapi ketika Rasul Paulus hadir dan menjelaskan itu, bahwa Kristus mati betul, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit kembali. Dia mengalahkan maut dan segala sesuatu yang memberkati untuk mati dan dibangkitkan untuk keselamatan kita semua. Kita akan dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berbicara tentang hidup yang kekal dan atas kebenaran Tuhan, jemaat Tuhan di Korintus. Dan selanjutnya kalau kita baca kisah para rasul, sejarah lahirnya gereja-gereja pada mereka dibuahkan untuk menjadi rasul-rasul yang berinjil. Mereka berani memberitakan kabar baik. Gereja ada, dan sampai hari ini kita ada gereja ada. Itu karena jalan ini harus berarti dengan sukacita dan menjadi berkat. Karena kita tahu arah hidup kita selanjutnya.
membebaskan kita. Tuhan menebus kita dari segala dosa-dosa. Tuhan bayar mahal dengan pengorbanan dan penyaliban supaya kita semua ditebus dan dibebaskan dan dimerdekakan. Dan itulah yang harus membuat kita terus bersuka cita, berpengharapan, dan Bapak Ibu harus kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu lihat kalau kita nonton, kita rajin nonton itu di di YouTube akhir-akhir ini terkait dengan semakin banyaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak dasarnya, yaitu adalah bahwa Dia tidak saja mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan bukankah yang mati dan bangkit itu adalah surga, pemilik surga, dan Dia akan kembali ke surga. Selamat. Pada hari ini kita boleh bersyukur, bersuka cita, kembali merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Kita merayakan pembebasan, kita merayakan kemerdekaan, kita merayakan bahwa kita telah ditebus dari segala dosa-dosa kita menjadi baru, dan dengan demikian kita harus terus berkomitmen. Kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sumber segala pengharapan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, disilahkan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa serta yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia
Ya Tuhan, betapa bersyukurnya kami untuk pemeliharaan di hari demi hari dan hingga hari ini dan di hari-hari selanjutnya dalam berbagai tugas tanggung jawab, dalam berbagai pergumulan-pergumulan, entah itu terkait dengan Tuhan dan banyak hal Tuhan yang kami gumuli, yang menjadi cita-cita dan harapan kami terkait dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, dalam kehidupan pelayanan-pelayanan kami, keluarga-keluarga yang terus merindukan kehadiran buah hati, dan anak-anak muda kami dalam seluruh kehidupan pergaulan mereka dan juga dalam kerinduan-kerinduan mereka untuk menemukan pasangan hidup yang seiman yang Tuhan berkati. Kepadamu saja Tuhan kami terus berdoa, biarlah dengan kami dibebaskan, kami dimerdekakan, dan kami telah beroleh Tuhan, terus besertalah dengan kami. Biarlah dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari dan seterusnya Tuhan, biarlah Engkau saja satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan bagi kami sekalian. Dan hidup kami akan terus berarti, kami boleh menjadi berkat, menjadi alat kesaksian-Mu untuk mewartakan tentang Engkau, bukan saja dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semangat Paskah akan terus memberkati kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah untuk berbagai kegiatan penatalayaan, untuk jemaat dan semua panitia Paskah dalam berbagai tugas tanggung jawabnya. Bahkan hari ini kami boleh beribadah di rumah Tuhan sejak pagi-pagi tadi, dimulai dari perjalanan obor di subuh, di pagi-pagi betul Tuhan, dan juga pada saat ini dalam menuju ke pantai Koronipa. Dengan sukacita kami akan merayakan Paskah kebangkitan di sana. Tuhan, pimpinlah setiap keluarga, ibadah-ibadah rumah tangga, dan juga segala hal terkait persiapan-persiapan untuk ibadah pemberkatan nikah kudus di Sabtu mendatang. Tuhan, kami juga mengingat kekasih-kekasih kami yang sedang dalam kelemahan Daniel Purnomo, untuk Ibu Martina Palimbong, untuk Ibu Esther Kalalindi Allah, untuk Bapak dan Ibu Papa Markus Tinggi, untuk Bapak Matius Rumpa, untuk semua orang tua kami, para lansia, untuk para janda dan muda, dan semua anak-anak yatim
Sugiarto, dan juga untuk anak-anak kami, saudara kami, Margareta, Ade, dan Alfred Januar. Tuhan, sukacita pasca kebangkitan kami yang dalam salah minggu ini berulang tahun, Bapak Agung Masa, Bapak Yosef Tabilino, ulang tahun pada tanggal 14 April, Bapak Wendy Lotorio pada tanggal 16 April, untuk Astri Apriliana Resa Rian, Friska Aprilia Sambara, untuk Joyce Bangpadang pada tanggal 19, dan Afrianto pada hari ini tanggal 20 April. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, Engkau akan terus berdoa, bersyukur untuk berbagai persembahan pujian yang hari ini menjadi pelayanan puji-pujian sukacita kami dari berbagai pelkat, dan adalah puji-pujian adalah suara hati kami. Betapa bangga dan bersyukurnya kami memiliki Engkau Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami juga berdoa untuk berbagai persembahan-persembahan. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mempersiapkan arti, dan kami mau hidup kami hanyalah untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa bagi perjalanan Camp Sultra dalam segala kegiatan dan semua pelayan-pelayan Tuhan di segala lingkup yang ada, mulai dari tingkat jemaat melasis dan sinode kepada musanya Tuhan. Kami terus berdoa Engkau saja yang akan terus menjadi sumber pengharapan, satu-satunya pimpinan dan sumber pertolongan bagi kami untuk bekerja di dalamnya, sehingga hari ini kami semua orang-orang Kristen yang percaya beriman kepadamu dengan sukacita boleh merayakan kebangkitan-Mu, dan seluruh warga NKRI ini juga boleh menjalankan kehidupan dalam keamanan karena Tuhan bekerja di dalamnya, menolong semua pimpinan-pimpinan bangsa ini dan semua aparat yang berkepentingan, baik itu TNI dan Polri, dan semua yang terlibat untuk keamanan bagi bangsa negara ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bangkit, yang hari ini kami rayakan. Biarlah hidup kami terus menerus Bapa dalam pimpinan. Ampunkan dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati tetapi bangkit kembali, kami sudah bersyafaat. Amin.
di RW 1 di keluarga Nyonya Martina Mangalik dan keluarga Bapak Indra laksanakan pada hari Minggu tanggal 27 April jam 7 sore. Pelayan Ibu Pendeta Satri Musu SDM. Selanjutnya untuk pelatihan sudah nanti kategori untuk memperhatikan Kristus di tengah keluarga. Bandingkan Yohanes 20 ayat 26. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat memasuki masa Paskah 2025. Tema Paskah PGI ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Tema ini bertolak dari Yohanes 20 ayat 26. Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa karena ketakutan terhadap ancaman, murid-murid Yesus menutup pintu. Tuhan Yesus yang bangkit datang dan berdiri di tengah-tengah para murid yang mengunci rumah tersebut. Kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kehadiran Kristus yang menyampaikan damai sejahtera di tengah para murid yang ketakutan dan menutup pintu rumahnya menegaskan hal penting dan berharga. Damai sejahteranya bukan sesuatu yang jauh dan abstrak. Damai sejahteranya dekat dan nyata. Ia mengaruniakan damai sejahtera itu di dalam rumah, di tengah keluarga. Berita Paskah membawa kabar damai sejahtera untuk semua keluarga Kristen. Saat Tuhan Yesus bangkit, para murid dan keluarganya mengalami ancaman. Mereka dianggap sesat. Sebagian orang Yahudi membenci mereka. Itu yang membuat mereka ketakutan, lalu mengunci pintu rumah tempat mereka berkumpul. Dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus hadir dan mengaruniakan damai sejahtera dominan. Masalah ekonomi, kesehatan, konflik, dan penggunaan teknologi media sosial yang berlebihan. Bentuk dari krisis keluarga yang muncul antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, maraknya judi online, pinjaman online, termasuk di dalamnya isu kesehatan mental. Dalam momen Paskah tahun ini, keluarga Kristen perlu terus menghayati kehadiran dan kuasa Kristus di tengah keluarga yang mengaruniakan damai sejahtera. Dalam pemahaman seperti itu, tiap keluarga Kristen pada hakikatnya adalah gereja rumah tangga atau eklesia domestika. Keluarga Kristen tidak boleh membiarkan rumah mereka menjadi yang memampukan mereka hidup adil, damai, saling peduli, tanpa kekerasan dan penuh harapan. Selanjutnya, tiap rumah tangga Kristen yang mengalami damai sejahtera Tuhan diajak untuk tidak menutup pintu rumahnya dan memegang Kristus hanya untuk diri mereka sendiri. Tiap rumah tangga Kristen dipanggil keluar dari pintu yang tertutup terprihatin dengan meningkatnya jumlah anggota keluarga yang mengalami ketidaksehatan menangkan bunuh diri meningkat di Indonesia. Selain itu, terjadi juga kesenjangan generasi yang membuat buruknya komunikasi antar anggota keluarga. Hal ini menjadi peminat keras bagi gereja agar mengambil tindakan untuk mendampingi warga jemaat dengan pendekatan lainnya. Kami hormati sidang masyarakat Paskah yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini segenap umat Kristiani di seluruh bumi ini bersama-sama memperingati dan merayakan sekaligus merayakan Hari Paskah atau kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus di Jumat Malam dalam rangka menyambut Paskah
telah melaksanakan beberapa kegiatan atau perlombaan baik itu olahraga maupun seni. Maksud siapa juga dan lemah dan siapa hebat. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menjalin persekutuan dan persaudaraan ketika dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik itu olahraga maupun seni. Ketika ada rayon yang anggotanya itu dibantu oleh rayon yang lain, nah, sehingga di sini tidak ada pemisahan antara rayon-rayon. Nah, kiranya persekutuan dan persaudaraan ini akan senantiasa dilanjutkan di depan. Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, persekutuan jemaat Mahanaim, sehingga di pagi yang indah ini, pagi-pagi muda, kami sudah menikmati persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Kiranya persekutuan ini, bahwa kami adalah milik-Mu, kebangkitan Kristus juga menjadi bahagian dari kebangkitan kami sebagai anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bapa di dalam surga, pada saat ini panitia sudah menyiapkan sarapan untuk kami santap bersama. Terima kasih banyak Tuhan, berkati makanan dan minuman yang sudah tersedia, menjadi kesehatan dan kekuatan bagi puji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih panitia yang sudah menyiapkan. Terima kasih untuk
Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Selamat Paskah. Kalau sarapan ini Sini sekarang. enak. Iya. Iya. Melahir Baju motor ke? Minta anunya PKB tadi ya. Wan. Belum dah balik. Belum dah balik. Bapak. Foto dia menjelis dan kita dapat telur. Iya. Lale dapat telur. Ayo bertelur. Bertelur. Anak-anak. Oh, anak-anak sudah besar. Ini. Oh iya, nanti ke Ari. Sama Mama saja Pak Edi? Sama ikut sama Mama Edi. Ada di sana. Paplam. Oh, mana telur ini? Telur. Maita. Mau sebelah. Paplam dia mau sebelah. Telur mau. Siapa ada pun tak ada pasti. Foto dulu sendiri, kasih langsungnya. Mantap. Makan bubur, mantap. Makan bubur. Jemaat Saudari, saya mengucapkan selamat merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya dengan Paskah tahun 2025 ini terus membangkitkan semangat kita membangun dalam iman dan pengharapan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya
Joyce Mangapadang mengucapkan selamat Paskah 2025. Semoga sukacita Paskah selalu meliputi kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus diberkati. Selamat pagi, saya Yusmita Indo, majelis dari Jemaat Mahanaim Provinsi Kendari mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit dan kita menang. Selamat Hari Paskah tahun 2025, Jemaat Mahanaim. Yes! Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu gratis.